Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan mata kuliah manajemen konflik, yang di mana, kami di sini akan menjelaskan mengenai konflik bersenjata, kasus paniai berdarah pada tahun 2014. Yang beranggotakan, saya Rahadatul Syirafillah. Saya Saida Rahma. Nah, baik. Pertama, definisi konflik bersenjata. Konflik bersenjata sendiri adalah suatu situasi di mana 2 atau lebih kelompok terlibat dalam pertempuran atau konfrontasi fisik yang sistematis dan berkelanjutan. Nah, dalam konflik bersenjata ini bisa didefinisikan, sebagai suatu konfrontasi yang, sangat berkepanjangan gitu antara angkatan bersenjata pemerintah atau dan kekuatan dari satu atau lebih kelompok, yang biasanya terjadi di wilayah-wilayah dalam suatu negara. Dalam konflik paniai ini ada beberapa aktor yang terlibat. Yang pertama itu, pemuda dengan anggota tim Sus 753, lalu kemudian meluas menjadi dari masyarakat IPAKY yang berada di Papua dengan Polsek Paniai dan Koramil. Adapun pada awal mulanya, tragedi Paniai ini sendiri itu terjadi pada Desember pada tahun 2014, yang pada awal mulanya ini berawal dari arogansi aparat, yang di mana aparat ini adalah seorang anggota tim Sus 753. Nah, konflik ini sendiri dipicu oleh ketegangan dari dinamika terus dan distrust yang terbangun di antara kelompok masyarakat kepada aparat Polsek dan Koramil, yang di mana ketidakpercayaan antara kelompok masyarakat ini kepada aparat menjadi suatu penyulut terjadinya kekerasan, penembakan yang mengakibatkan suatu tragedi tersebut. Nah, awal mulanya sendiri, peristiwa ini terjadi pada 7 Desember 2014 yang pada mulanya ada saksi yang berinisial MG, BK, YY, NG, dan OY, yang dimana mereka ini meminta sumbangan ke pengguna jalan roda 2 dan 4 di jalan Ena Rotali Madi kilometer 4 di Pondok Natal Gunung Merah. Permintaan sumbangan ini sendiri dilakukan dalam rangka mengikuti perlombaan Pondok Natal yang diselenggarakan oleh Pemkab Paniai. Nah, selanjutnya sepeda motor yang dikendarai oleh anggota TNI dari arah Ena Rotali menuju Madi ini nyaris menabrak saksi, yaitu BK. Yang akibatnya saksi ini, BK dan sejumlah rekan-rekannya terlibat cekcok mulut dengan anggota TNI tersebut. Namun selanjutnya anggota TNI ini tetap melanjutkan perjalanannya itu menuju arah Madi. Nah, belakangan ini sendiri pada kala itu sejumlah anggota TNI yang menggunakan roda 4 dengan membawa senjata api kemudian datang ke Pondok Natal Gunung Merah dan kemudian melakukan pemukulan terhadap saksi, yaitu BK, YY, NG, dan OY. Nah, sementara saksi MG ini bersembunyi karena mendengar suara tembakan. Lalu kemudian saksi MG ini kemudian menyampaikan kejadian ini kepada saksi PG selaku Kepala Distrik Paniai Timur. Nah, kemudian PG ini membawa BK ke kantor Polres Paniai untuk memastikan siapa saja yang melakukan pemukulan tersebut. Insiden pemukulan ini membuat sekelompok orang melakukan blokade jalan di depan Pondok Natal Gunung Merah, Jalan Lintas Madi Ena Rotali kilometer 4, sehingga tidak bisa dilalui oleh masyarakat. Yang akibatnya jajaran Polres Paniai ini turun tangan ke lokasi untuk melakukan pengamanan dan pembujukan massa untuk membuka blokade jalan tersebut. Selanjutnya itu ada eskalasi di mana masyarakat ini tidak mendapatkan respon yang baik oleh aparat pemerintah dan masyarakat ini mulai melempari pos polisi dan pangkalan militer dengan batu, di mana situasi ini semakin memanas karena negosiasi yang gagal antara Wakapolres Pinai dengan masyarakat. Nah, sehingga tiba-tiba massa ini semakin tidak terkendali dan mulai melakukan tarian perang atau waita. Tiba-tiba dari arah bawah ujung jalan ke arah lapangan Karel Gobay terdengar rentetan tembakan sekitar 5 sampai dengan 6 kali. Massa mengejar ke sumber suara tembakan. Massa juga merusak mobil yang dipakai oleh anggota
Satgas Yonif, dan anggota itulah yang melakukan tembakan peringatan. Nah, gara-gara itu situasi semakin memanas dan massa pun terpecah menjadi dua, ke lapangan Karel Gobay dan sebagian kembali ke Pondok Natal. Di lapangan masyarakat melakukan tarian perang di depan markas Koramil, dan juga Mayor Ishak I memerintahkan anggotanya untuk menutup pagar sehingga masyarakat tidak dapat masuk ke dalam markas Koramil tersebut. Selanjutnya itu ada dampak konflik, di mana dampak konflik ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada segregasi dan integrasi, di mana konflik Pinai ini meningkatkan segregasi sosial yang mengganggu harmoni dan integrasi antar kelompok. Nah, yang kedua itu ada eskalasi dan deskalasi, di mana konflik ini mengalami eskalasi, yaitu kekerasan kepada masyarakat dan kesulitan dalam mengurangi intensitas konflik. Nah, yang ketiga itu ada dampak psikologis, di mana masyarakat ini terjebak dalam trauma dan kecemasan yang sulit disembuhkan akibat adanya konflik yang mempengaruhi kesejahteraan mental mereka. Nah, resolusi dari konflik tersebut itu pada tahun 2020, Komnas HAM ini menetapkan tragedi Paniai sebagai kasus pelanggaran HAM berat. Nah, mereka menduga anggota TNI yang bertugas pada peristiwa tersebut, baik dalam struktur komando Kodam Cendrawasih sampai Kodam lapangan di Enarotali Pinai sebagai pelaku yang bertanggung jawab. Selanjutnya pada saat tahun 2014 juga 2015 kayak sepertinya 15-16. Nah, kemudian keluarga korban ini kan tidak merasa adil gitu akan kasus tersebut, karena di sini tuh tidak ditindaklanjuti, sehingga mereka mulai melakukan aksi. Lalu Pak Jokowi datang sebagai presiden pada kala itu. Nah, Pak Jokowi ini kemudian menyikapi kasus tersebut dengan menyebutkan akan membuat suatu organisasi untuk menyelesaikan kasus tersebut. Nah, sebagai suatu kasus ini sendiri, ada tim ad hoc Paniai yang telah melakukan pertemuan dengan Irwasum dan Divkum Polri untuk melakukan komunikasi rencana pemeriksaan saksi-saksi yang berasal dari pihak kepolisian terkait peristiwa Paniai ini. Nah, dalam pertemuannya itu sendiri, Irwasum dan Divkum Polri menyatakan komitmennya untuk mendukung proses penyelidikan dugaan pelanggaran HAM ini. Lalu juga untuk melengkapi proses penyelidikan tim ad hoc Paniai ini diperlukan pembahasan mengenai waktu dan teknis pemeriksaan saksi-saksi tersebut. Yang dimana dalam pertemuan koordinasi ini ada anggota timnya ini terdiri atas Firdiansyah, Agus Suntoro, Andre Wahyu Cahyadi, serta Fris Ramende dan Jorgen Numberi. Sedangkan pembahasan oleh Polda Papua yang dipimpin oleh Kabidkum Polda Papua AKBP Alfred Papare SH dan jajarannya. Dalam pertemuannya ini sendiri dibahas mengenai inventarisasi saksi-saksi dari unsur kepolisian. Teknis pelaksanaan yang diagendakannya ini kemudian diagendakannya pada September tahun 2017. Dan kemungkinan unsur lain di kepolisian ini mengetahui peristiwa Paniai dengan akurat meskipun tidak ada daftar nama dari Komnas HAM-nya. Lalu juga setelah pemeriksaan dari unsur kepolisian, tim tadi ini mengagendakan selanjutnya dengan pemeriksaan dan kesatuan lain yang diduga mengetahui peristiwa tersebut, terutama TNI, pemerintah daerah, rumah sakit, selain secara kontinu memeriksa saksi-saksi dari unsur masyarakat, korban, dan pihak lainnya. Mungkin sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.